Kembali lagi di Z-Talk Sama gue Fani dan gue Keisha Selamat datang di Studio Perspektif Universitas Pertamina. Beda perspektif, passwordnya No worries lah. Hari ini kita punya tema yang sangat-sangat seru dan relate nih, Van. Dan kita juga ada ngundang tamu yang sangat-sangat seru, kece, pokoknya menarik deh. sama tema relate kita hari ini. Langsung aja kita undang Boru Batak kita dan mahasiswa Metropolitan. Selanjutnya kita panggil Kak Hafiza. Kamu yang kasih tinggal, kasih tinggal Bang Ika. Mau baik. Duduk aja ya Kak. Selamat datang di studio kita. Sebelumnya boleh nggak sih ini kita kenalan dulu sama kakak cantik ini? Benar, boleh nih namanya, prodi, semester berapa? Dari siapa? Saya dulu apa kakak dulu? Ya, Putri, silakan. Ya, perkenalkan saya Putri Marnata Silalai. Saya dari Medan, atau asal saya, daerah saya itu dari Bali G. Kalau kalian tahu itu dari asal Danau Toba, buat teman-teman kita. Horas buat kita semuanya. Horas! Dan saya itu mahasiswa Prodi Komunikasi angkatan 2023 Universitas Pertamina. Oke, kalau aku Hafiza Husnaya Rahman, aku berasal dari Prodi Komunikasi Angkatan 2003, and of course, Universitas Pertamina. Wah, ternyata nama-nama kakak-kakak ini adalah Kak Putri dan Kak. Kak Hafiza. Nah, sebelumnya berarti kalian ini temenan ya? Satu Enggak, Kak. prodi. Bercanda, teman-teman. Satu kelas kah, Kak? Atau beda kelas? Satu Satu kelas. Makanya saya sebenarnya udah bosan lihat dia. Udah bosen banget nih, bosen banget. Udah kenal nih dari semester 1. Nah, kira-kira first impression kalian nih ke satu sama lain gimana sih? Iya, pas baru kenal nih. First impression gitu kan kok. Di sini nggak apa-apa, jujur-jujuran aja ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita buka-bukaan aja ya, guys, di sini ya. Silakan. Sebenarnya saya persen saya lihat dia itu Kalem dia- kan? Kalem, astaga. Wah. Awal-awalnya itu ya, kalau dia tuh ngeliat orang itu kan jidatnya itu kayak berkerut gitu ya. Kayak Wah, gimana tuh? gitu, kayak ngeliat gini ya, kayak ini orangnya kayaknya judes, cuek gitu ya. Tapi makin lama kita kenalan, saling memahami sifat satu sama lain. Kebetulan kita juga satu kos, jadi kayak gimana kan udah tahu lah gimana sifatnya. Jadi kalau dia sakit hati sama saya tahu lah dia, saya juga memahami dia gimana, dia juga gitu sebaliknya. Kalau Kak Hafiza gimana nih ke Kak Putri? Bisa dilihat ya, kayaknya udah ketahuan sih first impressionnya kayak gimana. Gimana hatinya lo gitu ya? Galak, garang gitu. Terus tau nggak, pernah kejadian tuh waktu itu kan kita lagi belum kenal, abis itu ntar lagi ada di kamar mandi gitu, tiba-tiba dia nyamperin aku bilang gini, dosen wali kamu Mas Hadi ya gitu. Kebetulan kita dosen walinya sama. Nah, itu nggak ada basa-basi, nggak ada apa-apa, langsung to the point banget tuh orangnya. Dosen wali, itu ngomongnya kayak gak enak banget, kayak dosen wali kamu Mas Hadi ya gitu. Terus aku jawab, iya gitu. Udah masuk grup belum gitu? Belum. Ya udah nanti gue masukin, habis langsung pergi. Udah gitu doang. Gak ada dada dulu gitu? Gak ada. Beneran, makanya ini orang apa dah, kata gue. Tapi enak ya kalian kalau satu kos gitu, gimana? Satu kamar juga apa enggak? Nah, sebenarnya awalnya tuh kita beda kamar kan. Jadi kita ada satu teman kita lagi. Jadi kita ada satu kos tuh ada 3 kamar. Nah, habis itu ada teman kita yang kebetulan bisa
bisa apa tuh? Tahu nggak nama temennya siapa? Aduh, jangan deh. jangan. jangan. Privasi. Rahasia. Habis itu akhirnya dia datang kan ke kamar kita satu-satu gitu. Kebetulan, nah katanya di setiap kamarnya ada nempatinnya beda-beda. Yang kamar satu, Horor. yang kamar satu katanya ada di kamar mandi. Nah, biasanya di kamar Putri orangnya ini cewek, mukanya retak, dia bilang gitu. Takut. Habis itu kalau di kamar aku katanya cowok gitu. Terus dia juga pernah bilang katanya kalau misalkan aku tidur tuh dia suka meluk gitu. Meluk dari belakang gitu. Ya nggak tahu, pokoknya katanya dia bilang suka meluk, makanya aku ngerasa banget kalau di sana tuh kayak sering ke distract gitu loh. Jadi kayak padahal waktu di rumah itu tuh mau suara sekenceng apapun kalau emang belum mau bangun gak bakalan bangun. Nah tapi pas di kos ini kayak dengar suara token aja yang cuma dikit kecil suaranya aja bisa kebangun gitu. Ke distract banget, jadi tidurnya nggak nyenyak gitu. Panas nggak tapi kan kalau ini kan ada kerasa gitu. Iya, atau kayak berat gitu berasanya. Kalau berat sih enggak ya, cuma ya kalau panas ya agak panas sih gitu, agak anget-anget gitu. Takut banget. Nyaman jadi peluk. Jadi gara-gara itu kalian jadi akhirnya sama Iya, pindah satu kamar gitu. Tapi kalau cerita dia ke kamar aku itu katanya kalau di kamar aku itu kan aku tidurnya itu ya gini, ini jendela, kasur aku di sini gitu. Jadi katanya dia tuh sering ngeliat aku tidur gini gitu. Di jendela gitu. Tapi ya kita gimana ya? Kita kan percaya ya sama Tuhan ya kan. Terus kita ibadah tiap hari Minggu, terus berdoa, bangun tidur sama mau tidur ya. Ya. Selagi kita nggak ngeganggu sama berbuat positif di situ, pasti kan dia nggak bakal mengganggu kita juga. Benar-benar. Semoga kita selalu dilindungi. Ya, gitu. Amin. Waduh, dimulai-mulai. Mulai-mulai udah horor nih teman-teman. Bineka Tunggal Ika ya. Bineka Tunggal Ika Benar. ya. Nah, cuman wah ini baru awal-awal udah serem aja nih ceritanya. Iya, cuman yang sebenarnya kita mau tanyain banget nih ya Kakak Putri dan Kak Hafiza adalah selama kalian ngekos nih, kalian tuh ngalamin culture shock nggak selama di Jakarta? Iya, apalagi kan kalian ibaratnya kayak ngerantau ya. Hafiza juga Atau ngerantau. sama lihat orang-orang di kampus dia ada nggak kayak culture shock atau gimana? Oh, kayak apa dari aku dulu Kak jawabannya? Iya. Ya, kalau dari aku sih kayak aku kan dari daerah ya, dari daerah Bali G gitu ya. Karena kalau di sana itu ya kayak orang di sana itu kayak terlalu ngurusin kehidupan kita gitu. Nyinyir. Nyir. Contohnya kayak dia itu kalau kita tahu sekarang itu bahasanya kayak senang lihat orang susah. Tapi nggak senang kalau Iya, lihat bahagia. Iya gitu. Jadi contohnya kalau kalau keluarga kita orangnya sukses semua gitu, pasti dia kayak nyinyir gitu. Jadi Dengki itu dengki gitu. boleh Tapi guys. Benar. kalau perbedaannya di sini kan kayak orang sini kan bodo amat ya. Apapun yang dilakukan bodo amat gitu ya. Yang penting nggak ngerugiin dia gitu ya. Cuman ya udahlah gitulah. Kultur shock yang saya rasakan di sini gitu. Kalau Kak Hafiza? Kalau aku sendiri kan sebenarnya kan awalnya aku dari Jaktim ya. Jaktim ke Jaksel kan sebenarnya nggak terlalu jauh juga. Kan beda pulau nih. Iya Dia mau benar. jauh dari aku aja makanya dia So sweet. Gimana ya? Jadi ya kalau culture shock tuh nggak ada banget sih di aku. Tapi cuma ya kebiasaannya ada banyak yang berubah gitu loh. Kan biasanya kalau kita pulang kampus gitu kan langsung kayak kalau lapar tinggal makan gitu. Terus kalau misalkan barang-barangnya habis kan udah ada stoknya gitu kan. Nah kalau pas di kos ini tuh kayak pulang kampus tuh harus mikir lagi gitu, ini mau makan apa, masa ayam lagi gitu. Terus kalau ada stok habis itu ya juga harus keluar beli gitu. Jadi biasanya banyak yang berubah juga sih. Iya nih. Kalau jadi anak kos tuh emang apa-apa sendiri ya. Iya, harus mandiri. Pinter-pinter manage uang. Wah, Kalian betul. manage uang gimana? Kalau Apakah kayak gitu? boros ataukah hemat banget? Kalau kita mah jangan ditanya. Tapi ada kadang boros, kadang hemat gitu ya. Tapi kalau cerita saya sendiri ya, saya kan uang jajan saya itu kan dikirim per mingguan bukan bulanan ya sama orang tua saya. Terus kalau per mingguan itu saya kasih spreadsheet di drive gua kan. Oh, Terus, dicatat. dicatat gitu. Jadi per hari itu ya, contohnya kayak tadi saya baru makan
ayam cakalang gitu kan. Catat di HP apa berapa gitu. Terus nanti seminggu ini saya makan apa aja gitu. Terus di hari Sabtu atau Minggu saya ngitung berapa pengeluaran saya gitu. Sekalian sama ini apa namanya? Belanja bulanan saya gitu, kayak perlengkapan mandi apa yang saya catat itu semua. Jadi udah tahu aja berapa yang diminta sama orang tua gitu. Bagus nih Kak Putri nih. Harus dicontoh nih. Contoh guys, Buat dicontoh. spreadsheet. Jarang dicatat, nih ngeliat anak dicatat. rantau buat spreadsheet. Yang ada mah biasanya mah ya udahlah kalau habis tinggal minta tinggal lagi minta. gitu. Bener. Gak boleh itu guys. Kalau ini Kak Hafiza gimana? Kalau aku juga bukan tipe orang yang suka nyatet-nyatet keluaran gitu sih, tapi ya tapi alhamdulillah banget. Ada contoh langsung. Tapi alhamdulillah banget uang yang dikasih tuh pas gitu loh. Oh, nggak Jadi, kurang, nggak lebih ya? Ya nggak kurang nggak lebih ya, pas-pasan lah intinya lah. Intinya cukup buat 1 bulan. Oh, Berarti tapi tetap boros. Ya, apakah lebih dari pendapatannya? Pernah nggak kayak udah habis sebelum waktunya? Iya. Kita saling ingetin Kak. Kita saling Oh, ingetin. Iya. bagus ini bagus. Jadi contohnya kalau udah makan, terus dia mau beli makan lagi, ingat. ingat hemat. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal harus hemat, kalian pernah nggak sih kayak nugasnya tuh nongkrong di luar gitu? Kayak di kafe, terus pesen minum, makan, terus nongkrongnya 24 jam. Waduh, kayaknya kalau nongkrong gitu kita jarang banget ya. Kita lebih suka ngerjain tugasnya tuh di kos. Kebetulan kos kita ini nyaman ya, nyaman gitu. iya. Walaupun Ya ada meskipun ada orang-orang ya tapi kalau berdua mah nggak apa-apa. Nyaman gitu. soalnya Fiza dipeluk ya. Kan nggak mau dilepas. Ini sampai sekarang dibawa. Nggak tahu deh, nggak tahu. Banyak-banyak ibadah aja sih Kak Hafiza ya. Bener. Iya. Bagus nih tapi hemat ya, soalnya aku sering dengar juga kalau anak rantau tuh kalau nugas suka banget kayak kafe, Iya. apa tengah malam gitu kan. Pesennya Terus 1 nongkrong, minum. ngobrol-ngobrol. Emang lebih efektif gini ya kalau misalnya nongkrong mah jadinya ngobrol. Iya, terus takutnya nggak ke distract juga kan, kafe kan biasanya rame gitu Bener, kan. berisik ada lagunya. Jadi takutnya ke distract, jadi tugasnya nggak selesai nanti. Nah, kalian kan satu kos ya tadi ya bilangnya. Iya benar. Kalian ngekosnya di daerah sini kah atau kayak di luar Di daerah deket sini sih, deket Simpruk. Deket Simpruk. Masjid Anur tahu nggak Kak? Oh, tahu. Belakangnya Simpruk juga dekat kok dari Itu kampus. baru aja ada kasus loh. di Iya situ. loh. Dekat trail situ. Oh yang kemarin Oh, itu ya ada informasi di grup yang itu ya? Iya, yang berita Matrikulan. dilecehkan ya. Stay iya, safe iya, guys. Bahaya Jalan banget. itu juga aku Iya. tahu sih itu di mana. Iya kan. Itu emang gelap banget ya kak? Ya kalau dia jalan sendiri ya pasti memang gelap gitu ya, karena itu jalannya kecil gitu ya. Dan Terus nggak ada kemungkinan- lampu juga. dan nggak ada lampu juga. Kemungkinan Wah. besar orang lewat dari itu kan rel ya, nyebrangin rel, dan kemungkinan besar kan orang jarang ya lewat dari situ. Paling sering Iya kan sih. dari ini yang di belakang kampus. Oh iya, benar. Tuh. Kalau malam juga kan kayak udah nggak ada kereta kan, jadi kayak Iya, sepi ya. Tapi rawan banget nggak sih di situ? Iya sih. Tapi kalian nggak pernah ngalamin kan yang kayak gitu-gitu kan? Alhamdulillah enggak sih, kalau misalkan sampai di beneran kayak diapa-apain gitu, alhamdulillah nggak pernah, dan jangan sampai ya habis itu. Amin. Kalau di catcalling sih pernah nggak sih waktu kita malam-malam gitu kan, kita keluar beli jajan gitu, terus kan di jalan kan sepi, tapi banyak cowok-cowok yang biasanya nongkrong gitu loh di pinggir jalan gitu, terus kadang diginin kiu gitu, Ngabers. kiu gitu. Mbak Kikiu gitu. Belum tahu kita bawa siapa ini. Waduh, baru datang ini. kasih paham, Kak Kasih Putri. paham. Dia belum tahu aja ya gimana Borbata. Waduh. Ya, belum tahu kalau Putri marah gimana bisa hancur dunia. Waduh, bukan kalian yang abis ya, tapi malah yang Iya, yang ngelecehin yang kiu-kiuin malah ini. yang abis. Pele dia sama kita. Lempe. Aduh. Tapi kalian punya penyemangat nggak nih di kampus, kan bisa ngelindungin juga kan kalau Iya. malam-malam kayak Dianterin. Iya, kalau malam-malam keluar kan dianterin, kayak ada yang jaga gitu kan. Bukan yang Gimana jaga ya? sama yang nggak terlihat ya. Waduh. Bisa ya, On. Aduh, Putri kayaknya punya nih. Putri punya berapa Putri? 5 kayaknya. Enggak, cukup satu aja guys. Oh, iya. Yang penting pasti tapi apa?
Tapi hatinya buat kita aja. Batak dong, Yang penting Batak. saudara. Pokoknya harus Batak gitu ya. Punya sih, tapi ya itu minusnya LDR Kak. Berat pasti LDR ya. Gak apa-apa jauh tapi hatinya buat kita ya. Kalau Kak bisa nggak punya? Nggak punya. Kak Fisa katanya 2, tahu aku tadi denger. Iya. Aku lihat pulang nih sama yang Bener. pakai ini nih, Duh, siapa itu ya? oren-oren nih. Oh iya. Jangan nanti si Mas cemburu yang ikut. Jangan, bahaya, nanti bahaya, Tekniknya kayak, jangan. yang mana Mbak kok nggak cerita? Waduh, teknik apa tuh? Jangan dibahas nanti Mas cemburu sih Mas. nanti tidurnya nggak dipeluk lagi nanti. Nanti tidurnya nggak anget lagi. Iya nggak angkat nanti kedinginan nanti. Aduh, kacau banget emang pembahasan ini berdua nih, sumpah ya. Nih, sumpah ya, tapi ya ampun kalian keren banget sih bisa Iya, kayak bener. survive kehidupan perantauan ini ya. Apalagi Parah kalau sih, misalnya sumpah. kalian sendiri kan, nggak ada kerabat misalnya jauh, tapi kan ada kerabat kah di Jakarta atau gimana? Ya kebetulan aku punya abang kandung di sini di Jaksel juga di Sudirman. Oh. Jadi nggak terlalu ngerasa ini juga, saudara-saudara juga ada kayak tante, terus bibiku juga ada di sini gitu ya. Terus kan tahu ya, kan orang Batak ini ya apa namanya, persaudaraannya keras banget ya gitu ya, kayak merangkul gitu. Apalagi kita ada organisasi di kampus namanya IKMABA ya, Ikatan Mahasiswa Batak. Jadi tuh kita ngerasa punya keluarga aja gitu di kampus ini. Jadi contohnya kayak saya ini punya satu marga saya Silalai itu punya keturunan marga juga. Kan kalau di Jakarta itu kan suka ada kayak tren-tren baru Oh iya, gitu kan. benar. Nah, kalian gimana sih caranya? Kayak kalian suka yang ikut-ikutan gitu nggak kalau ada Yang kayak tren-tren FOMO kayak gitu ya. Gimana Kak? Dari Kakak aja dulu. Kalau FOMO sih kebetulan aku nggak terlalu FOMO banget ya. Maksudnya kayak misalkan lihat nih misalkan lagi tren gitu, lihat di TikTok gitu kan, katanya makanan di sini nih enak gitu sampai ngantri berjam-jam katanya gitu kan. Tapi sebenarnya pengen nyoba tapi males ngantrinya gitu loh. Jadi kayak Bener. ngapain sih, capek. Tapi pengen penasaran, tapi pengen coba tapi males. Pasti di Blok M ya kak? Iya. Jadi ya udah aja gitu. Cari yang lain aja makanannya. Blok M, Blok Iya bener. Karena itu mall yang paling dekat sini Kak. Iya bener sih, anak Jaksel banget Anak Jaksel Blok sekali. M. Tahu nggak gimana cara ini menghindari Blok M? Gimana Kak? Gimana? Nggak bisa, karena itu doang yang dekat. Satu-satunya tips untuk menghindari Blok M adalah Pindah dari Jaksel. benar banget. Kita harus ke Jaktim guys. Iya, Ini apa namanya? FOMO-nya itu kayak beli makanan aja gitu ya. Udah kenyang ya, kita udah makan malam, tiba-tiba nanti Lapar mata. Lapar mata, dia, bener. dia ngajakin Put beli ini yuk gitu ya, langsung gitu, nggak ada kata nolak gitu, langsung. Tapi kalau ke hal-hal yang negatif kayak tahu ya Jaksel itu gimana Oh, iya. ya, kerasnya pergaulannya di sini ya. Jakarta Kebetulan- keras. Ya makanya kebetulan kan saya ini ya apa namanya hampir tiap hari di video call sama ini orang tua saya kan. Terus selalu ngingetin, Putri ingat ya mama gimana di kampung, ingat perjuangannya gitu, gimana jaga lainnya di sana gitu. Jadi kan kayak kalau ngelakuin yang negatif itu kan pasti kayak selalu ingat, oh iya pesannya gini ya. Benar. Jadi mikir 2 kali lah buat ngelakuin yang kayak gitu-gitu. Gitu dia Kak. Jadi kalau misalnya tips dari kalian, kalau misalnya kalian lagi ngerasa sulit banget nih, kayak ngerasa hidup ini keras banget kan, kalau nggak deket keluarga tuh rasanya lebih berat kan Iya pasti. benar. Nah, gimana tuh? Gimana Kak? Apakah video call orang tua, video call LDR? video call penyemangat. Gimana Kak dari Kakak dulu? Kalau tips dari aku sih mungkin bisa cerita ke teman gitu loh. Maksudnya kayak yang kalian nyaman buat cerita itu ke siapa, ceritain aja gitu. Bener sih. Tapi kan kalau aku pribadi kan cuma kalau di kos tuh cuma weekday, cuma weekday. Kalau weekend kan balik. Jadi aku masih bisa cerita ke mamaku gitu atau enggak ke abang aku gitu. Cerita sama si Mas itu. Iya. Nanti dia ini merasa diduakan. Takut. Serem banget ya. Kalau dari saya sih ya yang pertama itu ya saya kan ingat ya gimana apa tujuan saya pertama menginjakkan di Jakarta ini gitu, kayak mau benar-benar dari cita-cita atau memang mau membahagiakan orang tua. Jadi kayak tujuanku untuk berangkat ke Jakarta itu, oh aku mau jadi orang sukses, mau bagiin orang tua gitu. Terus Iya ya. benar.
Terus yang kedua, aku ingat gimana perjuangan orang tuaku buat ini apa namanya nyekolahkan aku ke sini. Kita tahu ya biaya buat ke Jakarta, apalagi aku ya yang dari daerah buat ke sini tuh kan naik pesawat ya, pasti tahu lah gimana ini kan harga transportasinya ke sini gitu. Terus yang ketiga itu ya jaga pergaulan diri lah buat lingkungan sekitar kita gitu. Wah, bisa Keren banget banget. nih para pemirsa untuk take notes apa Iya. yang udah Kak Putri sama Kak Hafiza sampein. Bener. Makasih banyak Terima ya. kasih banyak Kak Putri, Makasih. Kak Hafiza. Udah mau datang ke studio kita. Iya, Nah, teman-teman, untuk kalian yang anak rantau semangat ya semua. Kalian tidak sendiri, kalian pasti punya teman dan jangan untuk pasti mendam kuat. sendiri. Iya, betul. Semangat. Ya guys, Semangat guys.